Tunjukin dulu barangnya lah. Barangnya mana? Sini. Cepetan kau. Komika Ressa Pardede atau Coki Pardede ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan penyalahgunaan narkoba jenis sabu seberat 0,5 gram. Coki Pardede dan seorang rekannya ditangkap di kediaman Coki di wilayah Pagedangan, Kabupaten Tangerang, Rabu lalu. Hingga kini polisi telah menetapkan 3 tersangka, yaitu Coki Pardede sebagai pengguna, seorang kurir inisial WLY, dan 1 orang inisial RA yang diduga menyuplai sabu pada Coki Pardede. Apakah kemungkinan kurirnya dia untuk para public figure yang lain atau kurir untuk memang pemesan-pemesan di luar dari public figure? Seusai ditetapkan sebagai tersangka, Coki Pardede menyampaikan permohonan maafnya pada publik. Biarlah ini menjadi pelajaran buat saya tentunya dan juga pelajaran buat teman-teman yang ada di luar sana bahwa ketergantungan kepada zat terlarang itu tidak ada untungnya sama sekali. Kepolisian terus mengembangkan kasus narkoba yang menyeret Coki Pardede, termasuk kemungkinan adanya jaringan narkoba di kalangan komika lainnya. Tim Liputan, Kompas TV. Saya sudah terhubung saat ini dengan Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Yusri Yunus, melalui sambungan telepon. Pak Yusri, selamat malam. Selamat malam, Mbak Sofi. Pak Yusri, sejauh ini apa perkembangan dari kasus yang menjerat komika Coki Pardede ini? Karena kalau dari kepolisian kan bilangnya diduga ada keterlibatan kalangan komedian lain. Ini hari ini cukup menjadi perbincangan ramai di media sosial. Apakah memang sudah ada indikasi ke situ sehingga polisi berani berkata demikian, Pak Yusri? Terima kasih, Mbak. Jadi memang ada 3 tersangka yang kita amankan. Mulai dari pertama kita mengamankan saudari WL di daerah Pesanggerahan. Kemudian dari hasil saudari WL ini berkembang bahwa memang dia sebagai kurir orang yang disuruh oleh saudara RT alias CP ya, yang merupakan public figure. Ya, kemudian dari hasil pengembangan kita amankan lagi saudara RP di kediamannya ya di komplek Klaster Flora Kota Tangerang. Kemudian dari situ kita dalami lagi. Karena memang perannya adalah saudara RP ini adalah pemakai, kemudian menyuruh membeli saudari W yang memang sudah cukup lama. Terus berkembang ke satu lagi yang kita amankan kemarin malam. Oke. RA ini adalah pemasoknya. Jadi W ini belinya ke saudara RA ini. Nah, dari RA inilah yang kemudian kita amankan, kita temukan kalau di saudara RP sendiri pada saat penggeledahan kita amankan ada sekitar 1 klip ya bekas sabu sekitar 0,3 gram. Tapi di saudara RA masuk ini kita temukan sekitar brutonya itu sekitar 11 gram lah masuk di kediamannya. Nah inilah yang kita dalami. Ya, saya sudah sampaikan tadi pada saat konferensi pers. Memang saudari W ini saudara RP ini sudah lama kenal. Selama ini memang saudara RP atau CP ini kalau mau beli barang ini cuma melalui saudari W aja. Saudari W. Nah, sementara saudari W ini bekerjanya dulunya dia sebagai kru PH lah ya. Kru production house itu biasanya ya. Oke. Kemudian inilah yang kemudian kami kembangkan lagi, Mbak. Adanya indikasi, apakah kemudian ada indikasi bahwa saudari W ini adalah kurirnya biasanya oleh teman-teman yang lain. Makanya ini masih kami dalam. Cuma memang malam ini ada pengajuan dari saudara RP melalui acaranya dan saudara W ini untuk dilakukan rehabilitasi karena kemarin sudah mengajukan dan diasesmen dan disetujui direhabilitasi di RSKO di Ubud. Oke. Nah ini tadi sudah dijelaskan oleh Pak Yusri kronologinya hubungan antara satu tersangka dengan tersangka lain. Tapi kalau kemudian ada kalimat di kalangan komedian itu apa indikasi ke arah situ, Pak Yusri? Saya tidak bilang komedian saja gitu. Ada indikasi arahnya ke sana. Oke, jadi figur publik begitu ya? Ya, makanya bahwa ada indikasi ke arah bahwa si WL ini adalah kurir. Kemungkinan juga kurir di tempat yang lain. Ini masih kami dalami. Kami masih mendalami oleh tim penyidik. Nah, kemudian soal pengajuan untuk rehabilitasinya saat ini diprosesnya seperti apa, Pak Yusri? Sudah sesuai mekanisme, Mbak.
di asesmennya sudah, kemudian juga sudah disetujui. Malam ini kalau tidak salah sudah berangkat ke RSKO Cibubur ya, untuk dilakukan verifikasi di sana. Begitu Mbak. Nah, sejauh ini adakah indikasi bahwa siapapun yang memasok terhadap Coki Pardede ini, adakah kaitannya dengan jaringan narkoba yang lebih besar? Itu masih kami dalami Mbak, karena memang kuncinya kan layernya ke atasnya ini adalah RA ya. RA ini adalah yang mensuplai barang haram ini ke WL, karena WL ini membelinya kepada saudara RA yang sekarang sudah kita tahan juga. Tadi malam kita amankan. Nah, WL ini disuruh oleh saudara RP untuk membeli. Begitu Mbak. Oke, baik. Pak Yusri Yunus, kami nantikan perkembangan dari penyelidikan kasus ini. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk Sapa Indonesia malam hari ini. Sehat terus ya Pak Yusri ya. Sampai ketemu lain waktu. Terima kasih sama-sama Mbak Sofi. Terima kasih.